Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah. Pada hari ini kita bisa kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pertemuan hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran agama untuk kelas 5. Ya, pada hari ini Anda akan membuat video pelajaran tentang Al-Quran dan hadis, yaitu materinya adalah belajar Al-Quran surah At-Tin ayat 1-8. Baiklah, langsung saja perhatikan slide yang Anda akan bagikan pada hari ini. Kita mulai. Pertama adalah ini surah At-Tin, ya. Surah At-Tin artinya adalah buah tin, ya. Kemudian surah At-Tin berada pada urutan ke-95 dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian surah At-Tin diturunkan di kota Mekah dan termasuk golongan surah Makkiyah. Kemudian diturunkan setelah surah Al-Buruj. Kemudian nama At-Tin diambil dari kata At-Tin dari ayat pertama pada surah At-Tin yang artinya adalah buah tin. Kemudian kita lanjut lagi. Isi pokok surah At-Tin, ya. Isi pokok surah At-Tin. Ada dua isi pokok pada surah At-Tin. Yang pertama adalah manusia itu adalah makhluk yang terbaik yang Allah ciptakan dari segi rohaniyah dan jasmaniyah, ya, atau manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah, ya. Kemudian yang kedua adalah Allah adalah hakim yang paling adil, ya. Jadi tidak ada hakim yang paling adil selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut. Setelah kita belajar isi pokoknya, kita akan belajar isi kandungan yang ada pada surah At-Tin. Ya. Jadi pertama, surah At-Tin itu berkaitan dengan pertanyaan sahabat tentang balasan amal orang yang sudah tua, renta, dan pikun, ya. Yang kedua adalah Allah bersumpah demi buah tin dan zaitun. Jadi ada dua buah, yaitu buah tin dan buah zaitun. Kemudian yang ketiga adalah Bukit Sinai, ya. Kemudian yang keempat adalah Allah bersumpah demi negeri yang aman. Negeri mana yang aman? Yaitu negeri Mekah, ya. Negeri Mekah itu ada negeri yang aman, ya. Kemudian yang kelima adalah isi kandungannya tentang penciptaan manusia sebagai makhluk paling sempurna. Tadi di awal yang Anda sampaikan bahwa Allah menciptakan manusia itu adalah manusia yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah itu menciptakan makhluk yang manusia itu adalah manusia yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya. Kalau manusia itu baik, maka derajatnya melebihi malaikat, ya. Tapi kalau manusianya itu buruk, maka derajatnya turun, ya, lebih rendah daripada hewan, ya, karena manusia punya akal dan mempunyai tadi akal, ya, dan mempunyai nafsu. Kalau dia baik, maka derajatnya akan melebihi malaikat, dan jika derajatnya buruk, maka lebih rendah daripada hewan. Kemudian selanjutnya, sebagian manusia yang menyimpang dan tidak menggunakan potensinya untuk beribadah. Banyak sekarang ini manusia yang susah sekali untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal manusia itu adalah makhluk yang sempurna, mempunyai akal, ya.
Kalau malaikat hanya mempunyai akal, kerjaannya hanya beribadah kepada Allah sepanjang hari, tapi tidak mempunyai nafsu. Malaikat tidak makan, tidak minum, dan tidak sebagainya, ya. Kemudian hewan tidak mempunyai akal, mereka hanya mempunyai nafsu, makanya kerjaannya hanya makan, minum, tidur, dan sebagainya. Manusia ini adalah manusia yang paling sempurna, mempunyai akal dan mempunyai nafsu, ya. Tapi kebanyakan manusia itu lupa akan potensinya kalau dia adalah makhluk yang sempurna Allah ciptakan, ya. Kemudian selanjutnya, orang yang tidak beriman atau tidak mau beramal ibadah atau beramal soleh adalah termasuk orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah diberi akal yang sempurna, kemudian dia tidak beriman dan tidak mau beramal soleh, dan termasuk orang-orang yang rugi, dan termasuk juga orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ananda semua di rumah, ya, tetap menjalankan kewajibannya, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sholat atau ibadah-ibadah lainnya, ya, dan beramal soleh tentunya, ya, agar kita tidak termasuk orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin hanya itu. Tadi kita udah belajar isi pokoknya, isi pokok pada surah At-Tin, ya. Kemudian pengertiannya tadi tuh sudah kita belajar juga. Kemudian ini isi pokoknya ada 2, isi kandungannya, ya. Perhatikan nanti lebih lengkapnya kalian baca yang ada di buku paketnya, ya. Baca dengan baik, perhatikan yang ada di buku, ya, agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin pertemuan pada hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini mendapatkan manfaatnya dan berguna bagi kita semua, ya. Dan ingat pesannya dah, jangan lupa sholat 5 waktunya, jangan lupa tadarus Al-Qur'annya, jangan tinggalkan, dan tentunya jangan lupa untuk menghormati kedua orang tuanya, ya. Mungkin hanya itu pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat video belajar pada hari ini. Kurang lebihnya Yanda mohon maaf. Yanda akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.